Shalom adik-adik semua. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa dong, Kak. Dan sehat selalu dong ya Kak ya. Nah, kakak berharap kalian semua tetap sehat dan semangat seperti kakak-kakak yang ada di sini. Nah, hari ini kalian akan ditemani oleh Kak Rudi, Kak Vincent, Dan Kak Desti. Nah, seperti yang sudah dibagikan ke kalian, hari ini ibadah sekolah minggunya adalah tentang Yusuf. Nah, sebelum memulai ibadah, ada yang harus dipersiapkan. Apa aja nih, Kak? persiapkan Alkitab buat adik-adik yang udah bisa membaca. Terus siapkan hati. Terus sudah makan. Dan pastinya sudah mandi. Nah, kalau mendengarkan yang serius ya adik-adik, jangan sambil makan, jangan sambil tiduran. Nah, kita mau mulai ya ibadahnya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Kak Rudi akan pimpin doa. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu buat kami semua, agar kami dapat mendengar dan melakukan semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Kita mau sama-sama pujikan pujian ini. Ikuti kakak-kakaknya ya. Allah di tengah kita besar. Dia sedang menghidangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Oke, masih semangat memuji Tuhan? Kita mau sama-sama bergerak buat Tuhan Yesus. Kita mau pujikan pujian ini, ikuti kakak-kakaknya ya adik-adik. Dua tanganmu mempunyai jari, Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Pertama lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Ulangi lagi adik-adik. dua tanganku mempunyai jari, Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. kedua kakiku mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Pertama lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, sekarang sikap yang bagus, boleh duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan firman Tuhan dengan
terima kasih. Kami telah Kami telah memuji memuji dan memuliakan namamu. Sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk taat dan dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, ini Kak Rudi hari ini mau sharing firman Tuhan buat kalian semua. Nah, jadi hari ini Kak Rudi mau men-sharingkan tentang kehidupan siapa ini? The life of Joseph. Tahu ya siapa? Yusuf, benar ya. Jadi Kak Rudi hari ini mau sharingkan kehidupannya Yusuf. Tentunya Yusuf siapa Kak Rudi? Yusuf yang ada di Alkitab. Oke. Nah, Kak Rudi mau cerita nih. Yusuf itu siapa dulu? Nah, kalau kalian baca di Alkitab, Yusuf itu ada mulai dari Kejadian 37 sampai dengan Kejadian 50 kisahnya. Jadi ini cukup panjang ya. Nah, kalau kalian ya belum pernah membacanya, Kak Rudi sarankan kalian baca. Mulai dari Kejadian 37 sampai dengan Kejadian 50. Semuanya punya Alkitab di rumah kan? Nah, Alkitabnya dibaca ya, dibuka dan dibaca. Nah, Kak Rudi mau cerita nih, Yusuf itu umurnya cukup panjang loh. Dia itu umurnya itu 110 tahun ya. Kalau kalian baca ya, itu di Kejadian 50 ayatnya yang ke-22 itu tertulis di Alkitab kalau Yusuf itu berumur 110 tahun ya. Panjang sekali ya usianya ya. Ini coba Kak Rudi bacakan ya. Kejadian 50 ya, ayatnya yang ke-22. Di situ ada perikopnya Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya dan Yusuf hidup 110 tahun ya. Ada nggak di sini yang neneknya atau kakeknya, emak atau engkongnya hidup sampai umurnya di atas 100 tahun? Nah, Yusuf ini 110 tahun loh. Wah, ini sehat pasti ini ya, Yusuf ini. Nah, Yusuf itu siapa sih Kak Rudi? Nah, kalau kalian tahu, pernah dengar ceritanya yang Nah, ini Kak Rudi ceritakan sedikit ya tentang Yusuf. Nah, jadi Yusuf itu adalah anak dari Yakub atau Yakub ini nantinya akan disebut sebagai Israel. Jadi seluruh anak Yakub ini ada 12 anak laki-laki itu akan menjadi suku-suku di Israel. Nah, kalau kalian lihat di tabel ini itu ada Yakub itu punya 2 istri ya, Lea dan Rahel. Kemudian masing-masing istrinya ini itu punya hamba yang juga nanti Yakub punya anak dari hambanya. Jadi Silpa ini hambanya Lea, Bilha ini hambanya Rahel. Nah, lahirlah ini anak-anaknya dari keturunan Yakub. Nah, Yusuf ini anak keberapa, Kak Rudi? Ada yang tahu? Yusuf anak keberapa? Ya, benar. Yusuf anak ke-11. Ya, jadi bukan dihitung dari sini. Anak pertama, kedua. Ya, ini memang anak pertama, kedua, ketiga. Tapi Yusuf ini bukan anak keberapa? 6, 7, 8. Nah, bukan anak ke-9, tapi anak ke-11. Nah, dia adalah juga anak pertama dari istri yang paling dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Oke. Tapi Yusuf ini kalau kalian lihat di sini bukan nenek moyang dari Mesias atau Tuhan Yesus Kristus. Nanti Tuhan Yesus Kristus itu adalah keturunannya dari Yehuda, ya. Oke, kira-kira seperti itu ya tentang Yusuf. Nah, kenapa kok Yusuf ini menarik untuk kita ketahui ya? Karena ceritanya itu ini cukup luar biasa dan itu menggugah hati Kak Rudi juga gitu ya.
Coba kita next slide. Nah, gimana sih ceritanya? Yusuf itu seperti yang Kak Rudi bilang, anak ke-11 dari seluruh saudara laki-lakinya. Ya. Anak sulung dari istri yang dikasihinya, yaitu Rahel, jadi anak pertama tadi ya. Nah, dia itu adalah anak kesayangan yang diberi jubah mewah. Kita lihat di Nah, oke. Kak Rudi bacakan ya, Kejadian 37 ayatnya yang ketiga. Oke, Kak Rudi bacakan buat kalian. Ya, Israel ini Yakub ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Lebih mengasihi Yusuf. Jadi Yusuf ini paling dikasih. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya, jadi bukan cuman karena dia itu adalah anak dari istri yang dikasihnya itu Rahel, tapi juga Yusuf ini lahir pada masa tuanya Yakub. Oke, dibikinin jubah yang maha indah di sini, terus jubah yang maha indah loh ya. Dia satu-satunya dari 12 anak. Yusuf aja yang dibikinin jubah yang maha indah. Nah, kemudian Kak Rudi singkat cerita ya, nah mungkin Kak Rudi ceritakan semua ya. Apa yang terjadi? Yusuf ini pemimpi. Kalau kalian baca di Kejadian 37 ini, nanti kalian baca ceritanya itu ada Yusuf ini mimpi. Nah, mimpinya itu ada dua ya kan? Ada berkas-berkas gandum ya, kalau Kak Rudi bacakan di ayat yang ke-7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, kemudian dia mimpi lagi tuh yang kedua. Tampak matahari, bulan, bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, itu ada di ayat ke-9 ya. Kalau kalian baca. Jadi dia mimpi dua kali, ini ceritakan ke saudara-saudaranya bahwa ke keluarganya bahwa mereka itu akan sujud menyembahnya dalam suatu perumpamaan mimpi itu, ya. Nah, akibatnya muncul nih, ya kan, saudara-saudaranya. Sudah anak paling disayang, kemudian dia cerita dengan polosnya, mimpinya seperti itu. Nah, saudara-saudaranya benci nih sama dia. Ya, Yusuf mungkin dia polos kan, dia cuma cerita apa adanya, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan gitu. Tapi saudara-saudaranya mulai benci, ya kan? Itu ada di Kejadian 37 ayatnya yang ke-11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi Yakub ini tahu kalau saudara-saudaranya nggak suka sama Yusuf. Nah, singkat cerita, Yusuf ini dijual sebagai budak ke Mesir. Kok bisa dijual Kak Rudi ya? Kalian baca ya kan ceritanya gimana lengkapnya versinya. Tapi singkat cerita, Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, jadi dia itu ada ikhtiar dari saudara-saudaranya untuk dibunuh, ya kan? Dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ada yang usul mau dijual, ada seseorang yang dari Mesir lewat ke mereka, kemudian Yusuf dijual, mereka dapat uang, gitu ya. Jadi Yusufnya dijual sebagai budak akhirnya ke Mesir. Dan diceritakan kepada ayahnya, kepada Yakub, bahwa Yusuf itu meninggal dimangsa oleh binatang buas. Dengan buktinya adalah jubah mewahnya tadi, yang cuma satu-satunya dimiliki oleh Yusuf, itu diberi darah binatang. Ya, sehingga ayahnya Yusuf ini, Yakub ini sedih gitu ya, dia percaya gitu. Itu jadi alasan ya. Nggak boleh ditiru ya, adik-adik sekalian semua ya. Bikin kesalahan terus ditutupi. Ya, seperti saudara-saudaranya Yusuf ini nggak boleh, itu dosa namanya ya. Oke, Kak Rudi ceritakan lagi berikutnya. Oke, jadi setelah dijual sebagai budak, nah ternyata Yusuf ini bekerja
sebagai budak itu enggak biasa-biasa aja. Tapi ternyata yang dikerjakan oleh Yusuf ini luar biasa. Dia bekerja bukan cuma Tuhan, aku ini sudah melakukan ini itu, aku sudah berbuat jujur, saudara-saudaraku malah jual aku, dia malah sedih. Enggak, ternyata Yusuf enggak seperti, dia enggak berkeluh kesah sama Tuhan. Dia tetap melakukan bagiannya yang terbaik seperti untuk Tuhan, ya bukan untuk manusia. Dia melakukan yang terbaik sehingga apa? Jadi dia diangkat jadi kepala pembantu rumah tangga oleh kepala pengawal raja, yaitu Potifar. Kebetulan dia itu dibeli oleh kepala pengawal raja, yaitu namanya Potifar. Jadi Potifar ini kepala pengawal raja Mesir, ya, kepala pengawal Firaun, ya. Nah, Potifar lihat, ini kok kerjanya bagus ini. Nah, diangkatlah dia jadi kepala pembantu rumah tangga. Jadi artinya dia itu berkuasa atas segala milik Potifar, ya kan? Kecuali pastinya istrinya, ya. Jadi dia berkuasa untuk semua ngatur segala sesuatunya. Nah, ternyata nggak sampai di situ, ya kan? Dia sudah kerja baik, sudah diangkat jadi kepala rumah tangga, enak kerjaannya, posisinya bagus. Istrinya Potifar malah fitnah dia, ya kan? Dan dia akhirnya dipenjara, ya kan? Jadi Yusuf ini dituduh mau memperkosa istri Potifar. Nah, ini waduh, ya kan? Bahaya ini. Dituduh untuk mau melakukan perbuatan zina. Tapi Yusuf ini nggak mau sebetulnya. Ya kan? Nah, istri Potifarnya ini jengkel. Yusuf akhirnya difitnah dan dipenjara. Nah, sedih kan kalau jadi Yusuf? Ya kan? Dia sudah berbuat baik, dia nggak mau berbuat dosa. Malah ujung-ujungnya bukan dikasih berkat sama Tuhan, dipenjara oleh istri Potifar, ya kan? Ya, akhirnya dia dipenjara, tapi nggak sampai di situ aja loh semuanya, ya. Ternyata Yusuf itu setelah dipenjara, dia itu disayang oleh kepala penjara. Kok bisa? Kalau dia di dalam penjara, kalau kalian baca kisahnya itu ya, itu Yusuf itu ya dipercaya oleh kepala penjara. Nanti kalian baca kisah detailnya di situ ya, Kak Rudi nggak ceritakan semua supaya kalian penasaran gimana ceritanya, kalian baca sendiri itu ya. Oke. Nah, itu ada di Kejadian 39 ayatnya yang ke-22. Kak Rudi baca aja yang di Kejadian 39 ayat 22 itu ya. Oke, ini Kak Rudi bacakan buat kalian semua. Sebab kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Memang kalau berlian itu, meskipun ditaruh di tempat sampah, dia tetap berlian. Ya. Jadi mesti dia itu, bayangkan dia itu kriminal, tapi dia udah disayang kepala penjara dan diserai seluruh tawanan yang ada di sana. Kalau misalnya punya pikiran jahat kan bisa dilepasin semua tawanannya kalau dia mau balas dendam. Ternyata enggak, Yusuf ini. Dia tetap berbuat seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Dijauhkanlah Yusuf dari dosa. Nah, kalian baca cerita lengkapnya nanti ya. Nah, di sini apa sih yang mau kita pelajari dari kisah Yusuf sampai dia di penjara? Satu, dia itu punya penerimaan terhadap dirinya itu kuat sekali. Dia punya penerimaan terhadap dirinya. Ya, siapa dia sebenarnya, bahwa dia itu cuman adalah seorang, ya kan, hamba Tuhan pastinya, ya kan. Dia itu hanyalah seorang budak yang bekerja di bawah kepemimpinan Potifar, ya kan. Dia punya integritas, ya kan, dalam bekerja, ya, sehingga dia tahu diri, ya kan, bahwa ini istrinya Potifar ini bukan punyaku, ya kan. Saya ini hanyalah hamba dan budak. Dia punya integritas dalam bekerja sehingga orang lihat pekerjaannya kok bagus ya. Dia nggak ada neko-neko, istilahnya nggak ada hal-hal yang negatif yang dia lakukan. Pekerja keras. Nah, kalau nggak pekerja keras kan nggak mungkin dia dipercaya oleh, ya kan, Potifar, dan juga 2 kali loh sama kepala
penjara, ya kan? Dan nggak mungkin dia dipercaya semua tugas yang ada kalau bukan seorang pekerja keras gitu ya. Jadi, nah dari hal ini, dari cerita ini meskipun dibawa turun, tapi perhatikan Yusuf ini tetap melakukan tugasnya dengan baik. Oke, jadi adik-adik semua di sini kalau sedang dalam permasalahan, kok seperti ini ya Tuhan, kok kayak gini ya, aku kok sudah jujur tapi kok seperti ini, aku sudah doa kok seperti ini, aku sudah sering ke gereja kok seperti ini. Jangan khawatir, tetap lakukan yang terbaik, ya kan? Jangan kita berbuat dosa. Oke, seperti Yusuf ini. Nah, berikutnya. Jadi ceritanya Yusuf tuh unik sekali, nggak sampai dia di penjara. Coba perhatikan, di dalam penjara dia itu bertemu dengan juru minum dan juru roti. Nah, tapi ya kan, di situ itu juru minum dan juru roti itu punya mimpi ternyata. Nah, Yusuf itu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengartikan mimpinya juru minum dan juru roti. Nah, singkat cerita, juru minum dan juru roti ini akhirnya keluar dari penjara. Cuma nasibnya mereka berbeda. Nah, seperti apa kalian nanti baca ya. Mister akan baca, Kak Rudi akan bacakan tentang ini di Kejadian 40 ayat 23 ya. Kak Rudi kok jadi bilangnya Mister karena kebiasaan di sekolah. Ini di Kejadian 40 ayatnya 43. Ini Kak Rudi bacakan ya di Alkitab. Ayatnya 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Jadi ceritanya Yusuf itu pesan sama juru minum dan juru roti, kalau misalnya sukses ya kan keluar nanti, tolong ingatlah Yusuf. Ternyata Yusuf dilupakan, mereka sudah dapat enaknya, lupa sama orang yang lama ya. Ingat ya kalian ya, adik-adikku semua ya, jangan sampai lupa terhadap orang yang sudah berjasa buat kalian. Siapa aja? Orang tua kalian, guru sekolah minggu, ya kan? Siapapun itu, ya kan? Jangan sampai dilupakan, ya kan? Jasa-jasa mereka dalam mendidik kalian, ya. Dan seperti ini ya, juru minuman ini ya. Jadi Yusuf itu sudah berbuat baik sama juru minum sama juru roti, dilupakan. Jadi nasibnya cukup tragis itu Yusuf ini, ya. Tapi Tuhan tuh masih kasih kesempatan Yusuf ini, Tuhan pakai memang ya, luar biasa. Suatu saat Firaun itu ya mimpi sesuatu yang buruk ya, sampai nggak bisa tidur, sampai stres gitu intinya ya. Nah, akhirnya Yusuf itu diingat ya kan, wah ini ada orang yang bisa artikan mimpi. Yusuf dicoba ya kan, intinya singkat cerita Yusuf itu mampu mengartikan mimpi Firaun, dan singkat cerita menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan lewat pengertian mimpi tadi. Jadi mimpinya Firaun itu merupakan tanda akan terjadi apa di masa depan. Gitu. Jadi akan terjadi 7 tahun kelaparan. Nah, akhirnya bangsa Mesir terselamatkan dari musim kelaparan. Akhirnya ya Yusuf diangkat. Ya, ini orang memang kalau sudah berlian ditaruh dimanapun ya tetap berlian. Diangkat menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir, ini ketiga kalinya Yusuf diangkat, ya kan? Menjadi orang kedua paling berkuasa. Sak negara, ya kan? Mesir waktu itu kerajaan yang negara yang sungguh paling kuat salah satunya, ya kan? Itu orang kedua loh yang diangkat ya, orang kedua paling berkuasa di Mesir. Nah, singkat cerita, akhirnya saudara-saudaranya itu datang ke Yusuf karena kelaparan pada saat itu merajalela, dan ini sudah lama, lewat bertahun-tahun lamanya mereka butuh beli makan di Mesir. Nah, supaya waktu itu semua daerah-daerah sekitar situ datang ke Mesir untuk beli makanan di Mesir supaya nggak kelaparan. Nah, Yusuf bisa aja nih ketemu saudaranya, dulu ya, yang sudah nyakitin aku, yang sudah jual aku, ya. Bisa aja Yusuf balas dendam sama saudara-saudaranya. Oh, kamu ya, sekarang aku orang berkuasa nih, ya. Kamu sekarang harus tunduk sama aku, sembah aku. Enggak. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dia tetap baik. Akhirnya singkat cerita itu happy ending ya. Jadi semua kalau kalian mau baca ceritanya sampai kejadian 50 itu sampai
Yakub dibawa ke Mesir, segala macam, mereka hidup tercukupi jadi bangsa Israel, ya kan? Itu hidup tercukupi lewat Mesir. Jadi kenapa waktu itu bangsa Israel ada di dalam Mesir? Nah, ini cerita awal mulanya. Seperti itu. Jadi kita belajar apa sih dari kehidupan Yusuf? Ya kan? Sabar. Ya, meskipun hidupnya sudah turun sampai di penjara, Yusuf tetap sabar loh. Ya kan? Terus berikutnya apa? Yusuf itu rendah hati. Ya kan? Rendah hati, dia tahu siapa dirinya, ya kan? Dia nggak sombong. Ya kan? Ini loh, aku ini orang berkuasa nih. Enggak. Ya, dia juga yang ketiga mau mengampuni. Ya. Nggak ada keinginan bagi dia untuk balas dendam. Jadi adik-adikku semua, ya, Kak Rudi ingatkan buat kalian, ya kan, kalau ada orang yang menyakiti kalian, ampuni, ya, even itu adalah saudara kalian, ya, ampuni, seperti yang Yusuf lakukan. Sudah ada kisah di Alkitab, kita tinggal menirunya, kita tinggal melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir dari Kak Rudi ada ayat hafalan, ya, dari sini Holy Bible, Alkitab maksudnya, ya, dibaca, ya, Alkitabnya jangan cuma ditumpuk aja, ya, tapi dibaca. Nah, ini ayat hafalannya di Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Nah, ini Kak Rudi sudah tuliskan ada di slide, ya, tapi kalian juga bisa baca di Alkitab, ya kan, itu kisahnya ayatnya, ya kan, yaitu sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan, ya, sampai di sini Mister berharap kalian semua sadar, ya kan, bahwa jalan hidup kita kadang mungkin bukan apa yang Tuhan mau. Tapi kita percaya sama-sama bahwa apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Nah, oke adik-adik semua, hari ini kita ada aktivitas dari Kak Rudi. Kak Rudi punya gambar seperti ini. Kelihatan ya adik-adik semua ya. Nah, ini adalah apa? Teka-teki silang tentang Yusuf. Nah, di situ ada gambar dan juga ada pertanyaannya. Jadi nanti adik-adik isi teka-teki silangnya sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Ini nomor 1, adik-adik tulis aja di nomor 1. Kalau mendatar ya mendatar, kalau menurun ditulis juga menurun. Nah, setelah adik-adik isi, adik-adik juga bisa menulis ayat hafalan yang sudah dibagikan tadi di firman Tuhan. Nah, adik-adik tulis di sini ya ayat hafalannya ya. Oke, buat adik-adik yang kesulitan untuk mengeprint gambar ini bisa membuat kotak-kotak teka-teki silangnya sendiri ya. Yang penting adalah jawabannya, juga ada ayat hafalannya. Oke, itu aja aktivitas kita hari ini. Semoga adik-adik bisa lebih mengerti firman Tuhan tentang Yusuf. Oke adik-adik, kita tutup dulu ya firman Tuhan hari ini dengan doa. Kak Rudi pimpin ya. Ikuti Kak Rudi berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa belajar dari kehidupan Yusuf. Tuhan, kiranya Engkau yang menanamkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Yusuf di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, hidup kami semakin hari semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati kami, Engkau yang lindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Gimana firman Tuhan dan ibadah kali ini? Pastinya kalian diberkati firman Tuhan kan? Oke, semoga kalian diberkati oleh firman Tuhan di ibadah kali ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ada ibadah seperti ini lagi.
Oke, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita minta tolong Kak Vincent untuk pimpin dalam doa. Mari sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ya Bapa. Biarlah firman yang tadi kami dengar boleh tetap dalam hati kami dan boleh berbuah dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami, hidup kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.